Background mana itu mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan proyek biologi berjudul Pemanfaatan Mikrobiologi Tanah dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Rizka Putri Fania Rahmawati dengan NPM 009, Muhammad Rafli Hidayat dengan NPM 018, Albert Fernando Sitinjak dengan NPM 029, Velia Amanda Putri dengan NPM 045, Christopus Yoga dengan NPM 46, dan Muhammad Idris Amrullah dengan NPM 52. Latar belakang proyek biologi kami, yaitu pertanian modern saat ini, banyak mengandalkan pupuk kimia dan pengolahan lahan secara intensif. Praktik tersebut secara bertahap menurunkan kesuburan tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Akibatnya, aktivitas biologis tanah menurun sehingga efisiensi penyerapan unsur hara menjadi rendah dan ketergantungan terhadap pupuk sintetis semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui pemanfaatan mikroorganisme tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran krusial mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam siklus hara, dekomposisi bahan organik, dan pembentukan struktur tanah. Aktivitas mikroba yang optimal meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman secara alami, menjadikan tanah lebih stabil dan produktif. Ada tiga yang menjadi faktor utama peran krusial mikroorganisme tanah. Yang pertama adalah siklus hara, yaitu terkait memfasilitasi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang kedua ada dekomposisi organik, yaitu mengurai bahan organik menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Yang ketiga ada struktur tanah, yaitu terkait meningkatkan agregasi dan porositas tanah. Mikrobiologi untuk lahan berkelanjutan juga menjadi topik utama terkait pemanfaatan mikrobiologi tanah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Pembahasan mencakup peran mikroorganisme dalam siklus unsur hara, perbaikan struktur tanah, dan kontribusinya terhadap stabilitas sistem produksi pertanian. Dan ini topik utama, pendekatan ini bertujuan merumuskan solusi pengelolaan lahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan berbasis proses biologi alami tanah. Baik, untuk dampak pengelolaan itu ada penurunan aktivitas mikroba itu efisiensi rendah karena pengelolaan yang didominasi pupuk kimia dan pengolahan intensif menurunkan kualitas biologis tanah, khususnya aktivitas mikroorganisme. Penurunan ini juga mengurangi efisiensi penyerapan hara, meningkatkan ketergantungan pada pupuk organik, dan beresiko merusak lingkungan. Lanjut mengenai peran mikroorganisme dalam sistem pertanian. Nah, jadi mikroorganisme tanah itu seperti bakteri, fungi, dan actinomycetes adalah penentu utama fungsi biologis tanah. Mereka itu aktif dalam dekomposisi bahan organik, siklus nitrogen, dan fosfor, serta pembentukan agregat tanah yang stabil, meningkatkan porositas dan daya simpan air. Jadi peran mikroorganisme ini antara lain dekomposisi bahan organik, siklus nitrogen dan fosfor, pembentukan agregat tanah, peningkatan porositas tanah, dan peningkatan daya simpan air.
Selanjutnya, pengaruh pengelolaan lahan terhadap aktivitas biologis tanah. Pengelolaan lahan berkelanjutan bertujuan menjaga keseimbangan produktivitas dan kelestarian tanah. Pemberian bahan organik meningkatkan aktivitas mikroorganisme, sementara input kimia berlebihan dapat menurunkannya. Sistem pengelolaan ramah lingkungan menghasilkan aktivitas mikroba yang lebih tinggi dan stabil. Ada dua jenis pengelolaan, yaitu pengelolaan berkelanjutan dan pengelolaan konvensional. Untuk pengelolaan berkelanjutan, ini meningkatkan aktivitas mikroorganisme dan kesuburan tanah. Pengelolaan konvensional ini menekan kehidupan mikroorganisme dan menurunkan efisiensi hara. Next. Untuk pendekatan berkelanjutan, pemanfaatan mikrobiologi tanah adalah pendekatan penting untuk efisiensi pengelolaan lahan. Mikroorganisme menyediakan unsur hara melalui fiksasi nitrogen dan pelarutan fosfat, mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis, dan meningkatkan serapan hara oleh tanaman. Pertama ini, fiksasi nitrogen ini untuk mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Pelarutan fosfat membuat fosfat tersedia bagi tanaman. Peningkatan produktivitas mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Integrasi mikrobiologi dalam pertanian berkelanjutan. Gagasan ini berpusat pada tiga komponen utama, yaitu mikroorganisme sebagai penjaga ekosistem tanah, kelas biologi tanah sebagai indikator efisiensi, dan integrasi mikrobiologi dalam kerangka pertanian berkelanjutan. Mikroorganisme tanah, komponen biologis utama ekosistem tanah. Kualitas biologis tanah, indikator efisiensi pengelolaan lahan, pertanian berkelanjutan, integrasi mikrobiologi untuk kelestarian lingkungan. Kesimpulan dan rekomendasi. Mikroorganisme tanah sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan fungsi biologis tanah. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dengan penambahan bahan organik dan pengurangan pupuk kimia sangat disarankan. Peningkatan pengetahuan penelitian lanjutan tentang mikroorganisme tanah spesifik diperlukan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan petani akan mengoptimalkan implementasi mikrobiologi tanah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.